Assalamualaikum. Nah, di sini aku mau jelasin nih tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Adanya pelaksanaan pasti tidak terlepas dari tantangan dan hambatannya. Jadi, apa aja sih hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam pemikiran pluralisme, liberalisme, sekularisme yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama ada liberalisme. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang berwenang atau penegakan kanun syariat Islam. Dalam hal ini adalah wilayatul hisbah. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan, maka sejak itulah hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintah di dalamnya tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu diperlukan usaha dan tindakan dari manusia untuk menaati perintah yang secara potensial ada dalam peraturan itu menjadi nyata dalam praktek hukum. Sebagaimana dikutip oleh Sacipto Raharjo yang mengatakan bahwa dimensi keterlibatan manusia dalam penegakan hukum tersebut dinamakan dengan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan berjanji di atas kertas. Nah, yang kedua ada sekularisme. Tujuan dari praktis ini adalah menyangkut tentang perilaku manusia, baik itu fisik maupun metafisik. Bisa dikatakan dengan bahasa sederhananya yaitu praktek dan keyakinan, yang di dalamnya mencakup tentang sholat, puasa, dan lain-lain. Dengan maksud meyakini dan membenarkan bahwa adanya Tuhan adalah sebagian dari syariah. Selain itu, terdapat bagian dari syariah yang mengetengahkan persoalan sesama manusia. Nah, persoalan-persoalan ini atau bisa dikatakan dengan perilaku manusia menimbulkan pemahaman yang beragam mengenai konsep syariah. Artinya, syariah yang semula berupa sebuah jalan menjadi berkembang ketika diterapkan dalam realitas manusia, baik itu individu maupun masyarakat. Sebab, tujuan turunnya syariah untuk umat manusia adalah mengatur manusia untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan. Maka tak dapat disangkal bahwa konsep syariah pada perkembangan dipahami dan diartikan sebagai bagian dari hukum Islam. Nah, yang ketiga ada pluralisme. Syariat yang dipahami sebagai jalan atau metode dari Tuhan berupa agama, ketika diterapkan maka akan menjadi sebuah produk dari ajaran atau hukum Tuhan yang harus dilaksanakan. Maksudnya, norma-norma Islam dengan batasan-batasan yang telah diterapkan dalam masyarakat membentuk sebuah kerangka hukum sendiri. Di sini adalah hukum Islam. Alasannya bahwa Islam diturunkan untuk membentuk moralitas manusia, di mana di sana terdapat aturan yang menjadi larangan dan pembolehan. Pemahaman ini terus berkembang hingga kini, yaitu pada syariat tidak saja sebagai risalah atau ad-din, namun sebagai ajaran dengan berbagai aturan yang menjadi kewajiban dan risalah Tuhan untuk dijalankan. Nah, yang kedua ada tentang kekhususan mahkamah syariah dalam sistem peradilan di Indonesia dan keterkaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Salah satu kekhususan yang diberikan oleh negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk mahkamah syariatnya sebagai peradilan syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintah Aceh, khususnya dalam pasal 128 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam yang berada di Aceh. Nah, wewenang Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan pada pasal 3A Undang-Undang Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencangkup dalam bidang muamalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Syariah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama dan sebagian wewenang peradilan umum. Nah, pada soal ketiga ada salah satu bentuk sanksi dalam pelanggaran jarimah, yaitu hukum cambuk
Dalam pandangan dunia luar, LSM dan beberapa organisasi hukum cambuk adalah bentuk hukuman dengan pelanggaran HAM. Bagaimana pandangan Anda? Berikan alasan. Menurut saya, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM karena dalam pelaksanaannya pemerintah sudah sangat memperhatikan aspek keselamatan terpidana. Dan juga hukuman cambuk di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian diformulkan melalui Konon Aceh nomor 6 tahun 2014. Dan jika dibandingkan dengan hukuman penjara, maka hukuman cambuk lebih manusiawi karena mengurung terpidana dalam batasan waktu yang lama dapat merampas hak terpidana untuk melaksanakan aktivitasnya di tengah masyarakat. Dan juga hukuman cambuk di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian diformulkan melalui Konon Aceh nomor 6 tahun 2014. Dan jika dibandingkan dengan hukuman penjara, maka hukuman cambuk lebih manusiawi karena mengurung terpidana dalam batasan waktu yang lama dapat merampas hak terpidana untuk melaksanakan aktivitasnya di tengah masyarakat. Nah, untuk soal selanjutnya, sebutkan sejarah pembentukan dan eksistensi institusi Wilayatul Hizbah dalam dunia Islam. Selanjutnya, apakah menurut Anda, apakah peran Wilayatul Hizbah sudah maksimal dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh? Di dalam catatan Wilayatul Hizbah adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah negara Islam. Tugas utamanya adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Awal mula pelembagaan Wilayatul Hizbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab. Umar kemudian melantik dan menetapkan Wilayatul Hizbah adalah sebagai departemen yang resmi. Tradisi ini kemudian dilanjut pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani sampai akhirnya Wilayatul Hizbah menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap negeri muslim. Di Aceh sendiri, Wilayatul Hizbah diatur pada keputusan gubernur pada tahun 2004. Pasukannya mulai beroperasi pada tahun 2005 dengan 13 staf dan pada tahun 2009 secara resmi memiliki 62 staf termasuk 14 perempuan. Namun anggota pasukannya terdiri dari 1.280 orang di mana 400 orang berstatus kontrak dan selebihnya merupakan relawan. Untuk peran Wilayatul Hizbah sendiri menurut saya belum terlalu maksimal karena masih ada beberapa dari masyarakat Aceh khususnya perempuan yang berkeliaran dengan menampakkan aurat, seperti masih ada perempuan yang membuka hijabnya, lelaki yang memakai celana yang pendek, dan juga kasus terhadap pacaran masih sangat meningkat. Nah, yang terakhir ada implementasi terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh oleh institusi Dinas Syariat Islam, MPU, MAA, dan MPD. Implementasi syariat Islam di Aceh oleh Dinas Syariat Islam yakni seperti mengatasi pelanggaran istilah yang terjadi di kota Banda Aceh dengan cara mensosialisasikan serta memberi peningkatan pemahaman kepada masyarakat dengan cara menyediakan kelompok kerja. Nah, yang kedua ada MPU, yakni berkewajiban mengatasi peribadatan yang menyimpang dari aturan syariat yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik dalam masyarakat. Nah, yang ketiga ada MAA atau Majelis Adat Aceh, yakni menggali dan meningkatkan pemeliharaan pembinaan lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, membina dan menumbuhkan lembaga-lembaga adat-adat dan hukum adat di daerah-daerah kabupaten atau kota, kecamatan, dan nah yang terakhir ada MPD, yang mana bahwa MPD lahir karena keistimewaan Aceh yang tentunya tugas dan perannya yaitu membantu pemerintah untuk memajukan sistem pendidikan yang islami. Dalam mengembangkan pendidikan di Aceh sangat berkaitan dengan syariat Islam dan menurut reformasi konsep pendidikan
kewajiban pemerintah dalam mengembangkan aspirasi rakyat harus mencerminkan